Judulnya adalah Bersamamu Aku Menderita, Bersamamu Aku Bahagia. Ya. Bang Iksan langsung PR nih kan. Ya, oke. Makanya Masya Allah itu. Iya, juga sempat dulu judul, insya Allah nanti ada judul lagi yang lebih heboh lagi ya. Baik, sebelum dibuka kajian utama malam ini, nah judulnya ini juga Ustaz Ihsan sempat nanya lagi, gitu, udah mau on air, kan ditanya. Jadi judulnya malam ini adalah Aku Adalah Aku, ya, karena kau dan aku berbeda. Ini ngomong apaan sih ya? Yang diomongin ini apa gitu loh. Sengaja ya, jadi biar menarik. Soalnya kalau di judul biasa katakan fikih sholat, ya udah pada tahu semua lah ya. Atau fikih janais, nah, fikih waris atau lain. Fikih ini semua udah paham. Nah, Ustaz Ihsan pasti udah, insya Allah sudah lebih paham karena tinggal merujuk pada kitab-kitab lah. Selesai sudah. Gitu. Baik, yang mau bergabung atau ingin menanyakan atau menyampaikan sesuatu untuk Ustadz Iksan, silakan. Ya, Bisa silakan. ya, kita buka dialog dulu sebelum kajian utama nanti tepat pukul 20. Yang sudah hadir di sini, silakan yang mau berinteraksi dengan Ustadz Iksan Hakim, boleh langsung. Atau apa Bagian, saja Bang Riko? kenapa? Pertanyaannya tidak berkenan dengan Ya, yang yang kita jelas kenakan. tidak dengan tema utama malam ini ya. Temanya, pertanyaannya tidak ada kaitannya dengan tema malam ini. Supaya nanti di sesi tanya jawabnya lebih fokus, ya. Pertanyaan di luar tema, silakan sekarang juga ditanyakan. Yang ingin atau kalau ada kendala teknis, ya bisa melalui chat room. Ya, bagi Ada di tidak ada kendala teknis, boleh videonya di on cam kan? Video di on cam di kan? chat ada pertanyaan Bang Riko. Ya, Di chat. iya, ini pernah ditanyakan di bahasan sebelumnya juga pas Ustadz Ihsan Hakim. Silakan Bang, bagaimana menurut Ustadz jika pasutri LDR, long distance relationship, apakah itu baik buat pernikahan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Eh, kan kalau dilihat ini pertanyaannya belum lengkap ya. LDR Ya, itu berapa tahun? Berapa ini kita nggak tahu. atau Karena baru kenapa? ya? Yang namanya menikah itu ya jima gitu ya. Ya. Walaupun ada bisa dilihat ntar baik atau enggak. Kayak anak saya kuliahnya yang satu di Mekah gitu atau di Madinah. Ya istrinya di sini. Gitu. Ya Hmm. mereka menjalaninya ya memang mereka punya komit menerima. Yang satu memang sedang menuntut ilmu. Tapi nggak mau berikhtilat, nggak mau pacaran. Ya Hmm. lebih baik nikah Ya. gitu kan. Daripada dia tidak menikah tapi ternyata juga LDR-annya apa namanya jauh lebih baik sekarang 6 bulan sekali pulang 3 bulan sekali pulang mereka liburnya juga 2 bulan lama kalau dari Saudi ya di sini ya silakan saja nggak ada masalah tapi ketika pada saat dia punya komitmen bahwa LDRan kita pernah loh ya Mbak Riko ada yang menikah Hmm. dengan pelaut ya Iya, iya, ya 8 kita bulan. baik-baik saja sekarang karena komitmennya jelas makanya al muslimu ala surutihim muslim itu terikat dengan akad-akadnya. Jadi ketika pada saat sebelum nikah, ya dia sudah ngambil resiko bahwa nanti akan LDR, bahwa nanti akan pulang, dan masa LDR-nya nggak lama lagi. Nggak ada Hmm. masalah sebenarnya. Tapi kalau memangnya ternyata gitu, LDR membuat sesuatu hawa nafsunya terkekang dan sebagainya, ya Allah alam bisa tinggal pilihan dari kedua belah pihak. Karena ini pertanyaannya nggak jelas. Berapa lama atau Hmm. misalnya sebagainya. Misalnya seumur hidup Pak Ustadz, LDR-nya Kehadirannya kenapa setahun sekali pulang, coba seminggu rumah tangga, terus dia kesana lagi. Nah ini kan nggak sehat misalnya. Jadi kalau misalnya hanya sekedar karena berilmu, karena pekerjaan, nanti akan balik lagi, istrinya bisa nyusul atau suaminya bisa pulang.
Ya kalau memangnya itu memang tuntutan pekerjaan, itu oke aja, nggak ada masalah. Contoh misalnya, sahabat ada nggak LDRan? Ada. Ketika pada saat berperang, Oh, ya. pada saat berperang itu kan lihat berapa bulan dia. Dari Abu Bakar menjelaskan 3 bulan itu harus pulang. Kenapa? Karena memang setelah 3 bulan atau pada saat lebih dari itu, ya istrinya libido laki bagaimana untuk tersalurkan. Hmm. Nah akhirnya mereka pulang. Setelah pulang sudah lalu bisa berangkat lagi. Nah di Islam melarang untuk lama dan sebagainya. Kalau dia punya komitmen seperti itu. Itu Bang Riko mungkin. Karena kalau pertanyaannya jelas sih, LDRan sekian, ininya sekian, dia nggak pulang lagi, tapi sekian Hmm. tahun baru pulang, nanti kan akan membawa mudarat. Hmm. Iya, jadi gini, ini buat masukan ya. Kalau laki sudah menikah, misalnya pergi 2 minggu aja, sebulan gitu misalnya, dia sudah menikah, dia bisa lebih tidak tahan daripada bujangan yang setahun nggak ketemu perempuan misalnya. Kenapa? Kan sudah terbiasa laki dengan kenikmatan berhubungan intim. Hmm. Dan dia sudah merasakan hangatnya dan juga yang lain. Artinya kenapa ada sifat kangen yang berlebihan. Makanya bisa kita lihat. Laki itu kalau selesai cerai, ada yang meninggal istrinya atau bercerai, itu nggak bisa lama sebenarnya. Kalaupun ada lama sampai tahunan dia belum nikah, bermasalah juga sih sebenarnya kalau menurut saya. Di sini ada istrinya baru meninggal. 2 minggu kemudian nikah, dia bilang nggak bisa tahan. Kenapa? Bukan berarti iya pasti ingat istrinya lah. Nah, itu bagaimana caranya dengan istri yang baru ini? Pasti kenapa dia akan menikah cepat. Beda dengan perempuan bisa bertahan lama. Itu bedanya laki dengan perempuan. Tapi beda kalau mereka belum nikah. Mereka LDR ya, berarti pacaran kan? Ya. Ini kan enggak, dia belum pernah berhubungan intim. Kalau saya lihat, dilihat dari kasusnya. Ya, kalau ditanya baik atau tidak, ya berhubungan berumah tangga itu kan dia kebersamaan. Kalau memangnya ada tugas dan yang lainnya, wallah alam. Itu Bang Riko. Ya, Yang lain. baik. Yang lain, silakan. Sebelum masuk, masih ada waktu sekitar 8 menit. Oh, Belum masuk banyak. ke kajian utama. Ya, Saya silakan. senang ya Bang Riko, DS itu banyak yang WA ke saya. Oh gitu. Menanyakan Baik. tentang hukum-hukum, tidak berkenaan dengan nikah saja, rumah tanggaan dan sebagainya. Saya senang. Silakan saja bagi yang DS di sini semua, apa namanya, mencatat nomor handphone saya, silakan japri, nggak ada masalah. Kalau saya bisa sempat jawab cepat, saya bisa jawab cepat. Ya. Sebentar, ini di laptop saya ada sedikit hang. Ya. Eh, ya, untuk yang ingin bertanya juga bisa selain langsung dengan Ustadz Ihsan Hakim, juga bisa diketik di chat room. Yuk, silakan. Ustadz, izin bertanya, ada situasi di mana anak usia 27 tahun, ini anaknya ikhwan akhwat, akhwat ya, oke, dan ibunya, oh, qadarullah, ibunya yang diminati ikhwan. Bagaimana cara menjelaskan ke putri saya supaya calon saya tidak bingung? Bang Riko, suaranya terpotong tadi. Ya, baik. Ini pertanyaan dari seorang ibu nih, ya, ibu seorang janda tentunya, memiliki anak akhwat berusia 27 tahun, ibunya 55 tahun. Tapi qadarullah, justru ibunya yang diminati oleh seorang ikhwan. Ini tidak dijelaskan ikhwannya kondisinya bagaimana, tapi yang jelas ibunya ini diminati oleh seorang ikhwan. Bagaimana cara menjelaskan ke putri saya supaya calon saya juga tidak bingung? Masya Allah, umur 55 masih. Iya, Iya, memang harus keterbukaan. Dulu Bang Riko, iya. pulang dari Jember ya, kalau nggak salah. Ada bapak-bapak di Jember itu, bukan naksir ya, ada Hmm, ada pekerja lah ya, dia tapi janda ya. Si perempuan itu janda umur hmm, 27, 28 lah ya. Saya lupa. Nah si bapak ini umur 55 tahun. hmm. Ngobrol sama saya di sana, ternyata dia itu mau ke rumah ibu si perempuan janda ini karena mau mau ngelamar anak perempuan ini.
Ternyata baru dikasih tahu fotonya si ibunya juga masih cantik lah, umur 52 sama saya. Nah akhirnya telepon ke ibunya mau minta izin, ngobrol dah. Sampean umur berapa katanya? Saya umur 55, anaknya 28, saya lupa ya, di bawah 30 pokoknya. Nah, gitu ya, sampean mah kenapa di atas umur saya, katanya umur 52 saya. Sampai 55 dan sebagainya. Udah ketemu, akhirnya jadi sama ibunya. Kenapa? Karena si lakinya tersebut merasa kasihan dengan ibunya. Nah, dia juga duda. Nah, anaknya diberikan pengertian, ya dijelaskan saja. Bahwa ternyata, ya memang mau bagaimana, jodoh itu begitu. Ya ternyata bukan berarti karena ketertarikan, pastinya lah anaknya lebih cantik, lebih muda yang diterima. Secara fitrah laki begitu. Tapi si laki ini tidak begitu. Ternyata kenapa? Ingin beribadah sama-sama dengan ibunya, seumuran, biar ngomongnya nyambung. Karena dalam Islam itu ada namanya mawaddah. Mawaddah itu ngobrolnya nyambung, nyaman. Mungkin dengan yang anak yang usianya 2 kali lipat dari dia. Belum tentu. Mungkin kalau dari segi nafsunya, si laki tersebut kenapa menginginkan perempuan yang tadi, yang muda ya, anaknya. Tapi ternyata akhirnya menikah dengan ibunya, Bang. Nah artinya kalau tadi kasus ini yang bersama, kalau saya lebih cenderungnya kenapa? Jelaskan saja sebenarnya ke anak. Ya apalagi kalau bisa si lakinya yang jelasin. Kalau ini kan lakinya yang jelasin lebih enak. Ya saya minta maaf, ternyata ya saya lebih setelah istiqoroh ternyata lebih cenderung kepada ibunya. Enggak masalah sebenarnya. Bagi anak yang berbakti terhadap orang tua, senang dong orang melihat orang tuanya bahagia harusnya. Harusnya begitu kalau bicara harus. Ya. Kalau saya rasa itu lebih baik dibicarakan saja. Ya bukan berarti ibunya jadi ngerebut. Kan si lakinya yang ngomong. Kecuali ibunya yang ngomong. Dia naksir saya, jadi rebutan. Aduh ibunya Masya Allah berkah banget ya. Dapat berondong jangan-jangan. Iya. Saya rasa itu Bang Riko. Baik, masih ada sisa waktu 3 menit. Teman-teman, ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan dalam waktu 3 menit ini sebelum masuk ke kajian utama? Pertanyaannya tidak ada kaitannya dengan tema ya, bebas dari tema. Nanti sesuai tema dibahasnya di sesi tanya jawab. Baik, masih 3 menit. Ya. Ya, saya informasikan kembali karena sudah banyak yang bergabung ini, bahwa nanti insya Allah kita akan bertemu dengan Ustadz Ihsan Hakim secara offline, bagi yang belum pernah melihat wujud asli dari Ustadz Ihsan Hakim. Ya, bisa nanti berkenalan juga dengan Teh Riris, istri dari Ustadz Ihsan Hakim, bisa ngobrol juga ya. Insya Allah Teh Riris bisa ikut. Dan nanti pada tanggal 23 Ahad 23 Juni jam 10 atau 9.30 sudah hadir di Masjid Darut Tauhid Jakarta, Jalan Cipakus 1 nomor 43. Ya, teman-teman sehati khususnya se-Jabodetabek sangat dianjurkan untuk hadir, dan insya Allah bahasanya adalah bersamamu aku menderita, bersamamu aku bahagia. Ini bahas soal apa sih? Kesannya apa yang membersamai kita? Kori gitu. Saya milih jam 10 sampai jam 12 itu Bang Riko, agar zuhur itu saya masuk kasih kesempatan kalau ada teman-teman yang mau. Alhamdulillah. Ya. Insya Allah tuh. Kalau jam 1 sampai jam 3 saya asarnya agak jauh ke rumah pulang. Iya. Kalau saya rasa jam 1 sampai jam 3 masih punya kesempatan. Alhamdulillah. Baik, nanti ada mojok sehati spesial jadinya ya. Insya Allah ya, doakan Ustaz Ihsan Hakim sehat selalu ya. Amin. Baik. Kalau kita ngobrolnya di Sate Ajo itu lebih bagus. Gampang Bang, bisa diatur. Modus ya. Ajak konsultasi gitu. Kenangan terindah itu soalnya. Baik, sahabat-sahabat, kita akan masuk ke kajian utama ngopi pada malam hari ini.
Insya Allah dengan tema Aku adalah aku karena kau berbeda. Karena kau dan aku berbeda. Ya, Masya jadi Allah ini. baik. Silakan Bang Ihsan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ayyuhal ikhwah rahmani wa rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah. Allah takdirkan kembali kita bisa berkumpul, bermajelis, mengundang malaikat yang bersayap, ya, bangga menyebut kita satu persatu. Wa dzakarallahu fiman indah, itu menyebut, Allah menyebut satu-satu kita bagi siapa kita yang menuntut ilmu. Walaupun keterbatasan tempat, waktu dan yang lain, alhamdulillah kita semua bisa kumpul walaupun dengan media Zoom. Dan ini adalah satu keberkahan buat kita ya, bahwa media Zoom ini ternyata bisa mempersatukan kita semua. Ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah. Ketika pada saat kita mau menikah, kita apalagi yang ta'aruf ya, dulu kita pernah bahas jatuh cinta dengan bangun cinta. Kalau jatuh cinta itu diawali dengan senang-senang dulu. Rasa senang, rasa cinta, rasa suka. Beda dengan orang yang bangun cinta. Tidak diawali dengan yang cinta juga. Orang yang ta'aruf, dia membangun cinta. Berusaha untuk menyukai, berusaha untuk mengerti, karena dia baru aja ketemu. Mungkin secara fisik sudah bersentuhan dengan berjima, tapi secara hati, secara pemahaman belum tentu sama. Belum tentu sama. Dan ini pakai proses. Walaupun juga orang yang pacaran mau 80 tahun, sekian tahun dia pacaran, belum tentu juga sama. Bahkan ada orang yang pacaran ya, mungkin ada artis dulu, ngetop banget tuh, pacaran lama banget. Enggak jadi. Pacaran lama banget, nikah. Cuma berapa bulan, nggak sampai setahun. Nah artinya, belum tentu bahwa yang namanya orang-orang yang dia menggunakan ta'aruf dan sebagainya ya, lalu dia menikah, lalu dia bangun cintanya, ternyata terpupuk sedikit demi sedikit, akhirnya ya dia bisa bersatu. Nah, cuma di dalam kendalanya, perjalanannya, ada hal-hal yang ketika pada saat satu sama yang lain, sifat-sifatnya itu berbeda. Dan kita harus mensikapi ini dari garis pokok dari awal ya, bahwa perbedaan-perbedaan yang tidak syar'i itu jangan dibesar-besarkan, jangan dihidupkan. Perbedaan yang tidak syar'i apa? Bintangnya beda misalnya, wah marah dia bintangnya beda. Apalagi senang warnanya beda, ini nggak syar'i. Nah orang-orang yang ketika pada saat menikah itu ada aja perbedaan-perbedaan. Ada aja perbedaan-perbedaan. Ketika pada satu rumah tangga, si fulan sifatnya begini, si fulana sifatnya begini. Jadi ada yang kalau udah tinggi agak dimundur sedikit, diturunkan dikit, yang tadi terendah diinikan dikit, biar satu frekuensi. Makanya kalau udah klik seperti ini, enak. Tapi menjaga klik seperti ini dengan istri, tidaklah mudah. Nah, bagaimana cara menjaganya adalah disatukan dengan pemahaman secara syar'i. Apa? Bahwa tujuan nikah itu adalah ibadah. Mau dia beda bagaimana? Kembali ke tujuan. Niat awalnya adalah ibadah. Sehingga ketika ada perbedaan-perbedaan yang sifatnya seperti tadi, yang tidak syar'i, itu dia hilangkan. Dia hilangkan. Makanya kalau kita lihat sekarang, begitu banyak kasus-kasus cerai itu, dia kenapa? Bercerainya karena hal yang syar'i. Kalau yang tidak syar'i agak susah di pengadilan agama. Ini saya pas nikah saya baru tahu kalau dia sebenarnya bukan orang Jawa, ternyata dia orang Jogja, gitu misalnya. Dia juga ya kalau Jawa sama Jogja. Ternyata begitu.
nggak bisa di pengadilan, nggak diterima. Tapi kalau yang syar'i, oh dia udah nggak lagi satu tujuan dengan saya itu ibadah, dia tidak mau sholat lagi, dia tidak mau puasa lagi. Dan ini yang banyak saya konsul ke saya baru. Ya baru-baru ini ternyata si suaminya udah nggak mau sholat lagi, suaminya udah tidak mau tadi bicara menafkahi lagi. Nah artinya kalau begini sudah berbeda lagi. Nah ini dari judul ini kita bisa lihat bahwa ternyata harusnya kalau memang aku ini adalah aku, ya nggak apa-apa bergerak, tapi jangan ego gitu. Yang di sini ketika pada saat kita berbeda, perbedaannya yang mana? Kalau perbedaan tidak syar'i, nggak ada masalah. Rumah tangga itu kenapa? Kalau nggak beda juga nggak enak, Pak Riko. Jelas. Saya sama istri kalau makan di restoran, saya cendol, dia es campur misalnya. Kalau dua-duanya sama nggak enak, nggak bisa tukeran. Saya pangsit, dia bakso. Begitu aja. Artinya kenapa? Itu kan nggak syar'i. Nggak mesti harus sama juga. Tapi ketika pada saat bicara yang syar'i, ya sama. Bahwa tujuan saya mendidik anak, saya pengen anak saya ngafal Quran, istri saya belum bisa. Nah, frekuensinya ada yang diturunin, ada yang enggak. Oh, cari yang ngafal Quran, tapi pendidikan umumnya ada. Begitu. Kalau ini bisa berjalan, Bang Riko. Masya Allah. Khadijah radhiyallahu anha dengan Rasulullah Muhammad SAW, ada beda nggak? Ada. Aisyah radhiyallahu anha dengan Rasulullah Muhammad SAW, ada beda? Ada. Contoh, ketika ada orang lewat, Aisyah bicara kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang yang pendek itu, nah dia berdua jalan. Rasul langsung menegur, kenapa harus nyebut yang pendek itu? Kenapa nggak bilang, itu orang yang di sebelah tinggi itu yang sebelahnya? Kan bisa. Kata-kata itu ternyata beda dengan Aisyah. Nah, kita kadang-kadang bermain dengan kata-kata terus ketika pada saat berumah tangga. Padahal kenapa? Tujuan kita syari. Udahlah, yang penting kita dengan dia ibadahnya baik. Yang penting kenapa? Dia bisa mengantarkan kita ke surga. Dia bisa kenapa? Ketika pada saat hisab di akhirat, dia menjadi satu perantara saya untuk wasilah, untuk syafaat. Bahwa dia orang baik. Walaupun kalau di dunianya beda. Dan ini Bang Riko, kalau saya ngelihatnya, bahwa ternyata kalau di rumah tangga ternyata istilahnya kenapa dia bisa memahami seperti ini, insya Allah lah. Insya Allah lah. Jadi kalimat yang ego tadi, ya aku. Makanya kan kalimat yang buat siapa? Hartaku, hartaku, kata istri. Gimana? Lupa saya. Iya. Kalau punyaku, apa gimana? Iya. Harta suami, harta istri. Harta istri, harta istri sendiri. Gitu. Bukan harta suami. Dalilnya dari siapa? Dalilnya dari siapa? Yang buat dalil siapa? Iya kan? Bagi laki yang dengar gimana? Padahal dalilnya kalau kita bisa lihat, sekarang pembagian waris. Perempuan pengennya sama atau banyak misalnya. Sekarang pembagian waris. Perempuan dapatnya setengah, laki dapatnya satu. Artinya laki 2 kali lipat. Perempuan dapat waris, laki dapat waris, suami dapat waris dari orang tuanya ya. Wajib nggak bagi ke istri dan anak? Tuh, ngangguk ya perempuan. Kalau bisa dia ngangguk. Wajib. Ya, ngangguk aja dia. Lu ngangguk. Sekarang, lu kalau perempuan dapat waris dari orang tuanya, wajib nggak bagi ke suami dan anaknya? Sedekah. Tuh, enggak. Kalau yang perempuan aja kagak. Dalilnya memang begitu, bahwa yang perempuan kalau dapat waris nggak wajib membagi ke suami. Kalau misalnya laki suami dapat warisan, dia bisa wajib bagi ke istri. Nah sekarang dengan adanya begitu bukan berarti jadi dalil. Pokoknya uang lu uang gue semua, nggak bisa. Karena beberapa ustadz saya tanya semua tentang bagaimana kalau suami dapat rezeki pendapatan tiap bulan itu harus dikasih ke istrinya semua, suaminya nggak megang.
Ntar suaminya minta aja kalau misalnya perlu. Ternyata metode manajemen seperti ini para ulama, para ustadz nggak membolehkan. Hmm. Laki ternyata harus punya uang. Laki ternyata harus pegang uang. Kenapa? Karena dia masih punya kewajiban ke orang tuanya, masih punya kewajiban ke adik kakak perempuannya yang belum mampu. Dan ini banyak salah kaprah. Karena setianya sama istri, pasti aja semua. Para ulama saya tanya, nggak ada yang begitu dari ini. Suami harus pegang uang. Bahkan kalau ada suami sudah menafkahi istrinya sekian, X. Ternyata suaminya dapat bonus. Boleh bonusnya nggak dikasih. Karena kewajiban si suami terhadap istrinya sudah terpenuhi. Begitu juga istri. Udah dikasih sama suami, ternyata istrinya jahit. Ternyata istrinya misalnya punya penghasilan lain catering. Nah, si istri menggunakan uang yang tadi penghasilan dia usaha, sah-sah saja dan nggak wajib bagi suami. Boleh aja dia nggak ngomong, tapi secara manajemen kalau dia memberikan atau jajan dan sebagainya bicara, khawatir suaminya curiga kok dia belanja mulu pakai uang yang dikasih atau uang dari penghasilannya sendiri. Itu manajemen terbuka, open manajemen di Islam. Nah, kalau ada persamaan seperti ini, insya Allah Bang Riko, judul yang kita punya ini nggak ada tuh kata aku adalah aku. Begini, kebersamaan semua. Kalau tanya perbedaan ada nggak? Ada. Nah, perbedaan ini yang kita satukan dengan pemahaman bahwa nikah itu adalah ibadah. Ketika dia niat ibadah, selesai semua. Contoh, sedikit agak cerita. Di pondok pesantren itu, saya udah bilang, pondok pesantren di usaha-usaha saya gitu ya. Ketika niatnya saja udah dunia, walaupun dia bungkusnya dakwah, pecah Bang Riko. Pada keluar. Coba aja. Tapi kalau semuanya adalah niatnya dunia, bisa awet. Contoh, maaf ya. Misalnya geng motor, anak-anak pang. Kompak-kompak nggak? Ya. Karena niatnya nggak ada. Bicara akhirat, niatnya kenapa? Dunia. Kompak, persaudaraan, gini. Beda dengan Islam. Niatnya satu akhirat. Ternyata digoda oleh setan dengan niatnya keduniaan. Ribut, Mariko. Dominannya dunia, pasti ribut. Contoh perang Uhud. Perang Uhud kalahnya karena apa? Nggak satu komando, nggak satu niat. Jangan turun, ikuti komando Rasul. Turun, nggak kalah. Nah, begitu juga dalam rumah tangga. Kalau kembali kepada tujuan semula, maka dia ya bisa langgeng. Kita lihat deh, yang di surat undangan deh. Surat berapa Bang Riko kalau surat undangan? Arum ayat 21. Hafal semua Atau deh. An-Nisa ayat 1. Kita itu dulu deh. Yang Arum dulu deh. Arum. Ya. Ayo ayat 21. Yang sudah ketemu. Yang sudah hafal juga nggak apa-apa. Gua udah hafal buat undangan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Ya azwajan. Makanya di sini kalimatnya wa min ayatihi. Dan di antara tanda-tandanya. Masa tandanya apa? Tadi an khalaqalakum min anfusikum. Jadikan tuh di dalamnya ada istri. Dari sekian banyak-banyak ini ada istri. Dan kita nggak tahu Bang Riko ketemu Teh Riri dari apa. Saya ketemu dengan istri saya, mungkin saya niatin dulu pengen cari yang mukanya maaf kayak artis, mukanya begini, orang kayaknya begini. Kalau nggak bertemu kan, ketemunya saya misalnya maaf, tetanggaan dengan istri saya. Ngapain mungkin waktu SMA, maaf misalnya apa, pacaran kemana-mana. Kalau tahu emang istri saya yang ini, saya ngapain buang-buang waktu dan tenaga dan uang. Kalau tahu, berarti ayat ini menjelaskan bahwa ternyata emang udah disediain gitu. Ya. Ketika udah disediain ini, kenapa? Ya kita bersabar. Tinggal ikhtiarnya bagaimana. Oh ada yang ke DS di sini, ada yang ke sini, ada yang silaturahim, ada yang... Ini cuma wasilah aja. Makanya jangan punya penyandaran diri bahwa namanya jodoh itu nanti bisa difasilitasi dengan DS bahwa pasti bisa. Nggak boleh.
nggak boleh. Ini cuma ikhtiar saja. Kita cuma nuntut ilmu. Makanya di sini azwajan. Kalimatnya menggunakan kalimat nakiroh. Istrinya itu nggak tahu siapa. Begitu. Makanya di sini litas kunu. Lalu dijadikan kalian sakinah. Ketenangan yang tadinya satu sendiri, di sini enggak, diklopin. Yang satu pakai otak, yang satu pakai perasaan. Laki pakai otak atau pakai perasaan? Kayak otak. Perempuan? Perasaan. Coba, kalau lagi berantem apa? Abang nggak ngerti, saya udah ngepel, ini gimana perasaannya bang? Kalau abang datang, si lakinya bilang, lu yang kagak pakai otak. Gue kerja dari pagi, nggak bakal nyambung. Kenapa? Karena fitrahnya sudah pada menonjolkan masing-masing. Harusnya laki mikir, oh iya ya dia begini-gini. Yang perempuan mikir, oh iya ya dia kerja seperti ini. Bisa, bisa. Dan memang kalau jadikan perbedaan ini buat apa? Buat kenapa menyatu? Contoh deh, Bang Riko, kita pernah ngajar di daerah Jakarta ya. Itu ada laki sama perempuan kerja dua-duanya. Ketemunya itu jam 9, berangkat udah jam setengah 6. Bayangkan, posisi keduanya capek. Keduanya capek. Pas waktu acara akad nikahnya, saya ingat dulu tuh ada kawan di sana murid nikah. Aduh bang, kenapa capek? Besoknya udah berangkat kerja lagi. Saya lihat, beda dengan seorang istri yang dia ibu rumah tangga. Benar-benar dia fokus ngelayanin suaminya. Masya Allah. Artinya menunjukkan bahwa kenapa? Dijadikan beda. Yang satu kerja, yang satu di rumah. Tapi juga jangan laki, kalau ketemu temannya di kantor, istri lu kerja. Nggak kerja dia di rumah. Padahal di rumah ngapain? Bebenah. Kerjaan yang nggak ada bisa-bisa, kerjaan apa? Kerjaan yang nggak ada bisa-bisa, kerjaan rumah. Kerjaan rumah. Suami ngomong, istri gue mah kagak kerja, di rumah doang. Artinya, kalau dua-duanya punya pemahaman yang sama seperti ini, Pak Riko, insya Allah klop. Makanya di sini litas kunu ilayya wajala bainakum, dan diadakan. Allah adakan bainakum, diantaranya dia mawaddah. Masa ketika pas lagi ngobrol lagi nih, jadi sangat nyambung. Saya sedikit kalau ngopi itu banyak kita begini nih, banyak cerita-cerita. Bang, si aqua tersebut saya udah nazar bang. Kenapa? Maaf ya bang, badannya gemuk banget bang. Oh iya, si lakinya nih kecil, kurus bang Niko. Ah, tadi di foto gimana? Yang abang kasih tuh katanya fotonya yang bukan yang sekarang bang, katanya bang, foto bukan tahun ini. Lah, foto kapan itu? Saya bilang. Ya, dia sih nggak bohong karena memang kenapa ya dikasihnya foto yang itu orang adanya waktu itu gitu qadarullahnya. Oh ya udah, taruhlah dia. Pas taruh bener, Bariko badannya gede banget. Selesai. Tapi ya udah kalau kamu nggak cenderung, kalau udah nggak ada mawadah nanti juga ngobrol saking ketenangan nggak ada ya udah cari yang lain aja. Bang, boleh nggak? Saya mau nanya-nanya sesuatu sama dia pas lagi nanti nanti. Boleh, silakan nanya-nanya. Udah seminggu Bang Riko nggak nelpon saya. Ah kali udah mau cari yang lain lah. Saya bukan hopeless ya Bu ngelihat perempuannya ya. Tapi perempuannya baik. Aduh kayaknya si lakinya nggak mau nih. Kenapa? Bohong kalau fotonya adalah itu. Ya udah. Akhirnya si lakinya ternyata hitbah Bang Riko nggak ngomong sama saya. Udah, saya datang ke acara tersebut. Datang masuk kamar kan pas saya mau pulang. Dia lagi di kamar katanya Pak Ustadz lagi ganti pakaian atau apa. Nggak keluar-keluar Bang Riko. Saya mau pulang jauh tuh Bang Riko. Selesai saya ngobrol, udah saya WA aja deh atau saya telepon aja deh. Kalau saya udah pulang, saya bilang, kenapa saya jauh soalnya. Saya bilang, udah tadinya kayaknya nggak mau. Udah sekarang udah di kamar, berdua ngobrol, saya aja nggak ditemuin. Saya selesai pulang, sudah tanya. Ternyata setelah akad nikah, wa ja'ala bainakum mawaddah. Allah yang jadikan bahwa dia jadi cocok. Dan ini begitu juga kepada akhwat, pada ikhwan dan sebagainya. Kita nggak tahu kenapa, karena memang Allah yang menggerakkan hati seseorang. Ya walaupun menurut kita kelihatan dari fisiknya seperti itu, tapi bisa saja. Ya ada Allah yang gerakan. Ucok Baba ya Bang Riko ya, apa siapa artis namanya? Punya istri tinggi putih coba. Saya nggak kebayang Bang. Apa pantas siapa Bang?
Daus Mini berapa kali nikah? Nggak tahu loh berapa kali. Ternyata kenapa? Mau tuh perempuan. Saya terlepas dari ekonomi ya. Kok ada aja tuh. Kenapa? Waja'ala bainakum. Ingat ya, itu qadarullah Mas. Mas Safa. Itu ada qadarullah yang Allah tetapkan materi kita kemarin. Oh, materi di itu ya berarti ya. Oh, yang kemarin juga ada di MJFM ya. Bahwa Ya. Allah udah tetapkan. Dan kalau Allah sudah tetapkan, nggak ada yang bisa kita merubah. Sekarang kita ikhtiar saja. Ternyata ikhwannya memang nggak tahu dengan ekspektasi saya, Bang. Tapi alhamdulillah dia baik, orangnya punya keimanan. Allah jadikan bisa aja kita cocok sama dia. Yang penting apa kata Allah. Kita sudah bahas ya bahwa di surat berapa itu? Surat 81 ya. Surat Takwir surat berapa ini? Saya lupa nomornya. Takwir 81 ya, ayat 28. Ya, surat 81. Ayatnya, Bang. Ayat terakhir. Iya, ayat 28. 28 29. Liman sya'a minkum ayyastaqim. Lihat 29-nya. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah rabbul alamin. Mau kenapa kalau Allah udah berkehendak? Bisa dia. Kehendak Allah yang kenapa? Yang lebih utama daripada kehendak-kehendak kita. Dia jalanin aja. Makanya sekarang kalau mau lihat persamaannya dilihat dari sebelum menikah, agak susah. Aduh Pak Ustadz, lihat dari hobinya dia seperti ini. Saya hobinya seperti ini. Ya bisa dikropin. Saya hobinya naik gunung Pak Ustadz. Sedangkan dia hobinya di pantai. Cari gunung yang ada pantainya. Cari pantai yang ada gunungnya. Gunung Krakatau. Gunung Krakatau. Ya. Dulu dia bulan madunya di Gunung Krakatau. Nah, artinya perbedaan ini bisa lah diakali nanti. Kalau yang tidak syar'i. Kalau itu bisa. Makanya afwan kepada akhwat terutama ya, kemarin ada masuk CV ke saya juga data gemuk juga orangnya gini, saya lihat perbaikilah akhlaknya. Karena kalau ngomong itu maaf ya, depan saya dia suka sama temennya ngomong, "Anjir, kemana lu anjir? Gini lu cing gini." Saya bilang, "Aduh, ntar ikhwannya kaget kalau dengar istrinya ngomong begini." Saya bilang sama dia perbaiki akhlak, ngaji aja dulu ya. Kalau nanti ngeri suaminya dibilang, "Jing mau kerja Jing." Aduh, kata juga. Suaminya digituin. Iya coy, katanya. Aduh, istrinya dibilang coy. Aduh bilang, begitu ya. Soalnya kenapa ikhwan-ikhwan yang di saya banyak kan udah ngaji, pengen cari istri yang begini-gini. Loh, tapi kan insya Allah bisa saya perbaiki Pak Ustadz. Ya perbaiki dulu sebelum menikah ya. Nanti baru setelah nikah jangan sampai suaminya kaget. Ya Bang Riko, mau ada Ya, iklan silakan. baik. Terima kasih yang sudah bergabung di kajian ngopi malam ini. Banyak nih Ya, ya. ya, betul, alhamdulillah. Dan ya, operator, slide-nya, mohon maaf, ini tertutup. Ya, oke. Ya, ini ada kajian tema besarnya Majelis Hati Menjemput Jodoh dengan Berilmu. Ini acara Mabit, pendaftaran secara gratis ya. Tapi nanti kalau sahabat-sahabat yang hadir berkenan untuk berinfak semampunya ya. Gratis, tanpa pendaftaran silakan datang langsung pada minggu depan ya. Sabtu Ahad minggu depan ya, 8 dan 9 Juni 2024 mulai ini ya. Oke. 19.30 hingga 7 pagi keesokan harinya. Mulai pukul 19.30 hari Sabtunya sampai dengan pukul 7 pagi keesokan harinya. Jadi Sabtu Ahad mabit di Masjid Darurat Jakarta Jalan Cipaku 1 nomor 43. Narasumbernya ada Ustadz Dadang Sukandar ya. Juga ada
Umu Haidar, dan insya Allah saya sendiri. Saya juga bingung nih, ditunjuk dari narasumber ngomongin apa. Ya, akhirnya disepakati bahwa nanti kita diskusi mengenai majelis sehati. Karena begini Bang, pada saat proses ta'aruf pun, itu ternyata setelah, padahal saya berulang kali menjelaskan, banyak yang belum paham tentang proses ta'aruf di majelis sehati. Berapa lamanya, apa yang harus dilakukan, begitu. Jadi nanti di acara ini, Mabit Sehati ini menjemput jodoh dengan berilmu, insya Allah akan saya jelaskan sedetail mungkin untuk sahabat-sahabat, khususnya untuk yang sudah menjadi anggota. Dan mohon maaf pula, untuk acara ini tidak ada layanan streaming, live streaming. Ya, tidak ada layanan live streaming. Jadi mohon maaf untuk yang berada di luar Jabodetabek, insya Allah nanti akan diusahakan dibuat rekamannya untuk dokumentasi. Ya, sedangkan yang Jabodetabek wajib ya hadir di acara ini. Berikutnya, nah keesokan paginya itu masih ada lanjutan berilmu ya. Mungkin teman-teman ada yang sudah mendaftar, jatahnya masih 25 tahun lagi ya antriannya. Ilmunya sekarang belajar nggak apa-apa, insya Allah ya. Insya Allah lebih dimudahkan oleh Allah ya. Jadi ini ada daurah manasik haji pada ahadnya 9 Juni 2024. Ini teorinya ya. Teori manasiknya, daurah manasik haji ini teori pada tanggal 9. Kemudian prakteknya nanti insya Allah di Asrama Haji Pondok Gede pada tanggal 15 Juni. Ya, informasinya ini mulai pukul 8 kalau nggak salah. Ya, pukul 8 Ahad itu sampai selesai. Ya, sedangkan untuk prakteknya sesuai dengan waktunya, bebas itu nanti akan diinformasikan bagi peserta ya. Untuk daurah manasik haji silahkan menghubungi 0813 8000 7729. Ini wajib melakukan pendaftaran ya. Silakan untuk mendaftar terlebih dahulu supaya nanti lebih mudah berkoordinasinya. Next. Yang berikutnya adalah, ya masih dibuka pendaftaran Rihlah Kolbun Salim, kiat menjaga hati di akhir zaman. Sabtu Ahad, 29 hingga 30 Juni 2024. Ini rihlahnya kita berkunjung ke Darut Tauhid Bandung. Menginapnya di Cottage Darul Jannah. Alhamdulillah, Ustaz Ihsan sudah pernah menginap di sana. Ya. Ya, jadi teman-teman nanti untuk acara Rihlah Kolbun Salim ini menginapnya di Cottage Darul Jannah, tidak jauh dari Masjid Darut Tauhid Bandung Geger Kalong. Bisa nih Bang Rikuan, wah enak banget ini. Nyusul nih. Nyusul ya? Oke, silakan Bang. Ya, silakan menghubungi 0813 8000 7729 untuk informasi dan pendaftaran. Ya, yang berikutnya masih ada? Oke, ya, Masjid Darut Tauhid Jakarta membuka pendaftaran santri Baitul Quran sekolah dan plus sekolah kesetaraan SMP angkatan ke-6. Tahun pembelajaran Juli 2024 hingga Juli 2026. Selama 2 tahun ya ini harusnya. 3 tahun. Oke. 3 tahun ya. Khusus untuk putra saja. Jadi untuk ikhwan ya. Usia 12 hingga 15 tahun. Jadi materinya bisa dilihat di poster ini. Silakan menghubungi 0813 8000 7729 untuk informasi dan pendaftaran. Ini khusus ikhwan ya. Untuk santri Baitul Quran. Baik, berikutnya masih adakah? Nah, ini yang selalu saya dukung buat teman-teman, khususnya buat anggota. Kita dukung pelaksanaan kegiatan dakwah di Masjid Darut Tauhid Jakarta, khususnya untuk kajian ngopi. Ya, teman-teman, khususnya anggota,
silakan untuk berdonasi untuk kajian ngopi sehati. Ini khususnya, tapi secara umumnya adalah kajian-kajian yang diselenggarakan oleh DKM Darurat Jakarta, terutama untuk kegiatan dan kajian majelis sehati. Silakan di screenshot untuk disimpan gambarnya, siapa tahu nanti ada dibutuhkan, ada nomor rekening CIMB Niaga, juga ada tanda kris DKM Darut Tauhid. Ya, bisa menggunakan GoPay, OVO, Dana, dan sebagainya. Ya, silakan di screenshot, disimpan, insya Allah nanti bisa ada manfaatnya. Dan berikutnya, sudah selesai nih, biasanya penutup. Ya, yang belum jadi posternya adalah kajian untuk tanggal 23 Juni, Ahad 23 Juni 2024, insya Allah bersama Ustadz Ihsan Hakim, offline. Ya, ini secara offline. Jadi nanti pun insya Allah Ustadz Ihsan didampingi oleh Teh Riris atau Umurara untuk bersama-sama menjumpai teman-teman sehati secara langsung. Ya, nanti insya Allah pun tadi Ustadz Ihsan sudah menyampaikan bahwa kalau memang diperlukan ya akan diadakan mojok sehati spesial ini ya. Alhamdulillah Ustadz Ihsan punya waktu. Susah beliau waktunya. Kalau mau datang ke pondok pesantren, saya Nah, itu dia. mau. Ayo, kita ke sana. Saya sudah merasakan betapa indahnya perjalanan ke sana itu. Kan, jadi tahu kalau saya ke Ya, Jakarta gimana dari Bogor. iya. Akhirnya saya paham. Ya, teman-teman. Jadi, tapi sudah ada ini kok, ada minimarket di sana. Jadi bukan yang jauh dari peradaban ya. Memang Benar-benar terpencil pondok tapi tidak betul. jauh dari peradaban. Tetap ada itu pondok pesantrennya yang diasuh oleh Ustadz Ihsan. Dan itu silakan sebelum dilanjut, aku adalah aku karena kau dan aku berbeda. Sebelum dilanjut ada, mungkin jawab pertanyaan dulu ya Bang. Boleh. Uh, Bagaimana menurut Ustadz, ikhwan yang suka PHP? Saya memberi harapan palsu katanya. Meski prosesnya ta'aruf, tapi ikhwan ini suka mengulur waktu dalam prosesnya, yang akhirnya ujung-ujungnya tidak jelas dan menghilang begitu saja tanpa ada informasi apapun dari ikhwan ini. Bagaimana, Ya. Ustadz? Ini, Iman, ini saya jawabnya nggak berdasarkan apa ya. Cuma berdasarkan pengalaman aja lah. Jadi materi. Ingat ya, akhwat kalau di apa ya di taruh dulu ya mungkin ya atau nazor atau apa. Nazor tuh udah berarti udah mau ke sana ya. Harus dikasih jangka waktu Bang Riko. Ya. Misalnya contoh, dia mau dari khitbah ke akad misalnya atau mau khitbah dikasih atau mau misalnya ya saya sholat istiqoroh, si perempuan boleh ngasih maaf kalau bisa istiqorohnya cuma seminggu ya, selepas dari itu kalau nggak jawabannya nggak ada, saya mungkin kalau ada ikon yang lain saya terima ikon yang lain. Begitu kan nggak apa-apa. Kenapa? Karena kan ibarat maaf bukan berarti jual beli ya. Ketika dia menawarkan itu kan kita yang menentukan penjualnya. Oh ya maaf ya, kalau begitu nanti barang saya kalau ada yang saya ditawari lagi, saya ke sini. Saya mungkin ke tempat yang lain yang lebih baik. Nggak masalah. Dikasih jangka waktu. Jadi jangan enggak. Jadi akhirnya kenapa ngulur-ngulur dia? Iya betul. Nyari dulu, nyari gini mimpi belum apa. Seminggu tuh udah cepat sekali. Karena di di DS ini terutama dari Sahati dulu awal adalah kalau dia sudah diberikan foto, udah dijelasin, belum ketemu akhwatnya ya. Udah dikasih foto, udah dijelasin, CV-nya udah ada, Bang Riko udah jelasin atau saya udah jelasin ke ikhwan tersebut. Saya rasa itu udah cukup, tinggal melihat wajah, tinggal melihat fisik. Jadi jangan macam-macam lagi. Dan hampir rata-rata dulu waktu saat dari 2003 nggak banyak macam-macam, karena saya udah kasih tahu si ikhwannya, jangan lama-lama. Kalau lama-lama ntar perempuannya gua kasih sama yang lain. Nah, makanya pada cepat dia. Iya. Yang lain. Iya, baik saya tambahkan sedikit untuk teman-teman, khususnya yang masih belum menjadi anggota dan anggota yang masih belum jelas mengenai proses ta'aruf di
majelis hati, nanti pun tanggal 8/9 akan saya jelaskan lebih detail. Di sini kita tahu bahwa proses ta'aruf di majelis hati hanya berlangsung selama 10 hari maksimal, kan? ya. Ada deadline-nya. Close. 10 hari, ya. Taruh Hanya close. betul. Dan hanya melalui 3 kali pertemuan, Tuh, ya. boleh. Gitu. Jadi nggak lama-lama lewat. Kami berdua tim fasilitator yang mundur. Ya, jika lebih dari 10 hari, tim fasilitator atau mediatornya itu yang mundur. Ya, Apalagi kalau dia benar-benar ngasih PHP, Nah, udah cut aja, udah cari yang lain. iya, betul. Karena laki itu kita udah tahu butuh kejelasan. Kita aja kejelasan bagi laki perempuan. Dia belum nikah aja belum jelas mau gimana. Iya. Baik, yang berikutnya dari Fitri Khoriah. Saya sudah masuk, sudah 10 tahun menjadi single parent. 2 tahun yang lalu saya berada di titik di mana keinginan menikah lagi sangat tinggi. Mungkin di mana keinginan menikah lagi sangat tinggi, mungkin lagi mengalami puber kedua. Tapi saat ini saya di titik pasrah. Saya tidak tahu apakah masih ada jodoh buat saya atau tidak. Pingin tapi tidak ada daya dan kekuatan. Untuk Teh Fitri ya, ini sudah 10 tahun single parent. Umur berapa Bang Riko? Nggak, ini tidak dijelaskan. Teh Fitri bisa menjawab yang tadi ini, boleh tahu usianya saat ini berapa? Kalau nanya jelas ya umur kalau bisa. Single parent-nya single parent-nya masih umur 24 tahun, wah masih muda. Masih muda, ya. Gini aja Bang Riko. Ya. Semua saya tahu maksudnya, saya tangkap ya bisa. Memangnya akhwat di sini ada yang punya kekuatan. Semua juga pasrah. Semuanya juga nggak punya daya kekuatan. La haula wala quwata illa billah semua. Dan ternyata di titik pasrah dan kekuatan tersebut begitu banyak orang-orang yang kenapa? Dia pasrahkan benar kepada Allah. Apa tuh? Aslam Isalim itu kan menyerahkan diri kepada Allah. Justru bisa titik itu Allah berikan. Pas lagi begini Allah berikan. Contoh, dulu ada seorang perempuan memberikan kesempatan kepada adiknya untuk lebih dahulu menikah. Dia udah pasrah, kenapa? Ya susah, orang saya belum ada tapi adik saya duluan. Tingkat kepasrahan tersebut, adiknya dilamar. Tidak lama kemudian kakaknya ternyata ada yang mau taruh langsung dilamar. Nah, bisa saja kita ya tingkat kepasrahan kepada Allah juga minim, ragu, nggak yakin. Maka tadi ya Allah itu berdasarkan prasangka hambanya. Secepat Allah akan berikan kepada kita ketika kita punya keyakinan juga yang cepat, yang baik. Nah makanya yang semua yang ada di sini yang akhwat sila semua, mudah-mudahan ya Allah percepat jodohnya, mudah-mudahan ya Allah kabulkan segala doanya. Ya sama dengan Allahumma inna nas'aluka ilman nafian wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amalan-amalan yang diterima, doa yang diterima. Begitu, amalan itu kan doa itu amalan. Diterima ya Allah. Boleh pakai cara umroh, pakai haji. Ada beberapa hal-hal ibadah yang mengundang doa cepat dikabulkan. Yang pertama yang saya alami dengan kenapa teman-teman di Sati semua, teman-teman di sini semua adalah ridho orang tua. Itu sangat cepat Bang Riko. Dari pengalaman yang ada. Makanya kalau ada orang tua marah dan sebagainya, kita diam saja. Menanyakan jodoh dengan jodoh kita belum dapat, kita pasrah aja, terserah mama. Kalau mama atau papa ada yang jodoh buat aku dan sebagainya, ternyata baik, ikhlas, terima. Ternyata bisa saja ridho orang tua, dia tidak marah. Kan kadang-kadang ketika pada saat kita belum menikah, kita jawabnya kesel, dia marah juga. Marahnya dia juga penentu marahnya Allah. Hingga doa kita nggak dikabulkan. Makanya satu-satunya dari sekian banyak ya, ternyata ridho orang tua itu yang menyebabkan kita dikabulkan doa. Itu Bang Riko kalau saya lihat. Iya. Ayo ada yang lain. Iya, ini satu lagi sebelum dilanjut ya Bang.
apakah jika terbersit dari seorang akhwat, dari Mbak Suciati Zakiah di Jakarta, apakah jika terbersit ada rasa takut menikah karena takut menikah dengan orang yang salah bisa dikategorikan belum mampu menikah? Apalagi banyak isu atau gosip-gosip yang beredar di luaran seperti baru beberapa bulan menikah sudah cerai dan sebagainya. Bagaimana cara menguasai diri agar tetap ya mungkin tetap berprasangka baik ya, ataupun ada amalan-amalan yang bisa dilakukan agar jauh dari sikap was-was dari bisikan setan. Terima kasih Ustadz, semoga Ustadz Iksan dan tim Majelis Hati sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Coba kita selalu setan itu ya idumul fakro, menakut-nakuti kita dengan kemiskinan, menakut-nakuti kita dengan ibadah. Kata menakuti setan tersebut nggak nakut, kok nggak wujudin, nggak apa. Nanti kalau nikah miskin loh, nanti kalau nikah nggak cocok loh, kan nakutin. Iya. Nggak ada sesuatu yang kenapa dia lemah. Dia cuma nakutin kita aja. Nanti kalau begini loh. Kitanya saja akhirnya dibuatlah nama sifatnya was-was. Nah kalau kitanya seperti itu, mohon auzubillahi minasyaitonirrajim, mohon kepada Allah. Kenapa? Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Kenapa? Karena emang dia begitu. Dan jangan terbesit sampai, udahlah nggak nikah lagi lah, udah nggak, jangan. Senang banget setan dengan kata yu'usa. Yu'usa itu putus asa. Jangan begitu. Lebih optimis saja tentang mau kapan datangnya. Yang namanya rezeki kan gitu. Kita udah bahas ya bahwa yang namanya rezeki itu jodoh masuk ke situ ya. Oh, bawahnya tadi. Rezeki, jodoh. Rezeki itu ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang banyak, ada yang sedikit. Kita juga begitu dapat rezekinya kita nggak tahu. Ada yang cepat, ada yang banyak. Terus kita dengar kata-kata apa Bari kok? Jangan dengar kata mereka. Ada lagunya tuh apa tuh dulu? Lagunya siapa? Iya. Apa? Jangan dengar kata mereka. Emang begitu mereka. Kalau dengar kata mereka, mana sih kita? Omongan orang itu kita nggak bisa kontrol, Bang Riko. Yang kita bisa kontrol omongan sendiri. Omongan orang lihat aja. Selalu kenapa negatif? Bukannya ngasih semangat kayak saya, maaf nih. Semangat, ayo kita begini. Ntar kalau nikah begini loh. Orang-orang yang pesimis. Makanya perbaiki circle kita. Nah, perbaikin circle kita tuh yang ngasih semangat. Yang ngasih kenapa kita mau, ayo kita ibadah. Dan ketika pada saat nikah itu ibadah, setan goda supaya kita nggak ibadah. Udah ibadah, suami istri disuruh cerai. Suruh jangan ibadah. Ini bahasan kita selanjutnya. Nah artinya ini menunjukkan kepada kita bahwa setan apapun kebaikan yang dilakukan kita, itu ibadah dan sebagainya, setan nggak suka. Nah kata-kata yang tadi, ia misalkan. Kita ambil ayatnya. Surat ke-6 ayat ke-116. Ya Mariko, buka. Kita nggak boleh dengar orang-orang yang seperti itu. Surat ke-6, surat Al-An'am, ayat 116. Ayat 116. Oke. Ya, sudah ketemu boleh baca. Ya. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Wa intuti aksara mangfil adi yudilluka. Buat kita yudilluka itu, dola itu bisa nyesatin, bisa membingungkan. Wa wajadaka dollang, dolla. Kita wairil maghdubi alaihim waladdallin. Sesat. Kata dolla bisa sia-sia, bisa sesat, bisa bingung. Dan kalau kau ikuti kebanyakan mereka, membingungkan kita. Menyesatkan kita. Membuat kita sia-sia dengerin dia. Lihat ayat. Jadi bingung nggak? Oh katanya begini, katanya bingung. Kita ngapain dengerin dia sia-sia? Coba kita banyak nggak kita di media sosial dengerin ini. Bingung jadinya. Padahal dulu waktu belum ada handphone biasa aja, tenang-tenang aja. Emak bapak kita yang di kampung tenang-tenang aja.
Nah, yudilluka. Apa yang dibuat kita sia-sia membingungkan? Dari jalan Allah. Menikah itu jalan Allah juga. Dan kita dibuat bingung. Padahal maaf, simpel nggak? Simpel dulu nikah baru kok. Sekarang kok jadi susah. Kenapa? Karena yang lakinya dibuat godaan oleh setan. Yang perempuan dibuatnya begitu juga. Akhirnya kenapa? Akhirnya susah milih. Apalagi ada persamaan gender. Harus begini lakinya. Harus laki carinya yang idealnya seperti ini. Akhirnya makin sulit lagi. Makanya semakin banyak kriteria yang diminta, makin sulit kita. Bang Riko pasti baca CV, lihat. Yang perempuan CV-nya, ya kriterianya yang diinginkan adalah ini nih. Laki sampai bingung. Biasa aja. Yang laki juga gitu. Hobi saya, yang perempuan, traveling sama, oh saya hello. Hello. Oh kabur. Yang laki dengar kabar bahwa istrinya senengnya, calonnya ini, CV-nya Pak, senengnya traveling, ke luar negeri begini-gini, puyeng langsung dia. Aduh, mau dilamar yang begini. Biasa aja. Pas sudah nikah baru traveling ya silakan. Ya, saya rasa itu Mariko. Nanti kita sambung dengan materi berikutnya. Iya. Baik. Ya, Ini ada yang mana nih? Oh, dari Lulu, Muna. Bagaimana cara menentukan sisi kenyamanan kita dengan calon pasangan yang sedang ta'aruf atau akan menikah agar tetap bisa menjadi diri sendiri, natural dan apa adanya. Karena calon pasangan kita kan orang kita yang berproses saja ya, nggak usah kita semua. Kan orang asing, kan orang asing Ustadz, baru dikenal, bagaimana cara kita mengenali dia dengan baik setelah menikah nanti, agar rumah tangga langgeng dan bahagia. Apakah semua sifat asli pasangan akan terlihat saat sudah menikah? Ini pertanyaannya bertumpuk ya. ya, banyak Jadi ini banget nih. Saya catat 3 nih. jadi menghadapi calon asing yang tentunya bukan warga Indonesia, menghadapinya atau mungkin meyakinkan diri sendiri. Bagaimana meyakinkan diri sendiri dengan calon yang seperti itu, Ustaz? Iya. Silakan. Jadi kalau kita mau lihat ya, semua itu sama seperti kita, sifatnya sama seperti kita, nggak ada Bang Riko. Kalau itu memang ciptakan kita itu dengan laki, perempuan, perempuan dengan perempuan aja beda-beda. Makanya orang-orang lesbian itu dia senang dengan perempuan, yang laki senang dengan yang laki. Kata dibilang satu perasaan, iya otak sama otak, yang sini perasaan sama perasaan. Makanya dia kalau putus, waduh, atau ada yang rebut pasangan yang marah banget ya. Karena hatinya itu lebih ini, kuat. Nah pertanyaannya, kita ini kenapa laki dengan perempuan baru ketemu dan sebagainya? Ingat kita ada doa dari pada Allah. Ingat bahwa tujuan kita adalah ibadah. Ingat bahwa kita ini bukan bicara masalah perasaan-perasaan aja. Kesamaan-kesamaannya kita maaf, junjung tinggi. Kalau perbedaan yang tidak syar'i nggak ada masalah baru. Nanti ketika pada saat nikah akan kelihatan nggak aslinya. Emang aslinya yang apa? Kalau aslinya baik bagus. Kalau yang buruk ya udah perbaiki sama-sama. Makanya nggak ada Mariko yang apakah Rasulullah dengan Aisyah ketika pada saat pertama menikah? Ya Aisyah dengan terus langsung kenapa? Wah pasti komplit baik. Kaget kan Aisyah? Apa kagetnya? Rasulullah sholatnya lama banget tahajudnya. Kira-kira, waduh, saya mau ngimbangin Rasul gimana jadi istri Nabi nih? Rasulullah kenapa dengan bijaknya? Ya sudah, kalau memang ternyata belum kuat tahajud, witir aja. Mengerti nggak tuh suaminya? Yang istrinya jadi seneng nggak? Gitu. Coba Bang Riko bayangin, ikut suami tahajud. Berapa tahajudnya Rasulullah SAW? Rokat pertama Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, pegel Aisyah. Nah ternyata apa? Rasul ketika pada saat pagi di kita, di saya harus ada sarapan. Pas pagi hari ternyata ya nggak ada sarapan. Rasul bilangnya apa waktu ada sarapan? Dia tetangga makan apa? Kasih nih tetangga. Tetangga bisa aja nggak makan apa-apa. Kita lebih kuat. Pas nggak ada makanan, berarti hari ini kita puasa.
Gimana istri nggak seneng? Yang harusnya dia udah bingung ngasih sarapan ternyata nggak ada sarapan. Nah artinya sifat asli yang itu kan baik, belum tentu. Bagi orang yang tidak baik melihatnya apa? Harus ada semua. Tapi bagi orang yang dia niat ibadah kepada Allah nggak begitu, Bang Riko. Nah ini yang kita mau bahas di sesi berikutnya. Ketika suami dia misalnya punya pekerjaan, punya nafkah, istri yang di rumah dan sebagainya. Ini saling mengerti bahwa memang fitrahnya seorang istri, tangannya halusnya beda sama laki. Bang Riko, kalau laki, Bang Riko gendong Zahira dulu waktu masih kecil. Gendongnya lama nggak? Suami gendong anak lama nggak? Baru Kalah sama nangis mungkin istri. diserahin ke istri kali. Iya. Sama, padahal paling kuat kan laki fisiknya kan? Iya, betul. 2 jam kuat. Tapi kalau anak nangis, serahinnya ke istri. Iya. Istri gendong lihat seharian. Kalau tanya pegel, karena memang fitrahnya beda. Nyuci, coba. Dulu mesin cucinya masih yang flat ya. Masih yang flat. Akan terbalik, sekarang zaman udah terbalik. Dulu mesin cucinya flat, TV-nya tabung. Kalau sekarang TV-nya flat, mesin cucinya yang tabung. Dulu waktu mesin cucinya flat, lihat laki. Saya sendiri ngerasain Bang Riko. Berat banget Bang Riko nyuci. Iya. Padahal celana jeans yang kita pakai berat banget loh. Tapi kok istri bisa kuat loh. Saya ngelihat setrikaan 2 bak aja Bang Riko. Oh ya Allah, nyetrika. Tapi istri lihat, kalem, nyetrika, ya Allah. Artinya kalau kita sekarang lihat, Masya Allah. Bahwa tenaga dia itu ternyata dengan dia ya ikhlasnya, ketulusannya dan sebagainya. Itu lihat Allah berikan tenaga seperti itu. Laki juga begitu. Saya pernah, Bang Riko, coba bapak-bapak kerjaan istri yang satu dari Senin sampai Jumat ngantar anak sekolah dan yang lain belajar. Coba bapak-bapak lakukan. Ternyata ada yang lakukan Bang Riko di Senin. Di Senin itu dari pagi nyediain sarapan. Bapaknya tuh mandiin, gini ngasih bantarin ke sekolah. Coba habis ngantar sekolah dia bingung. Ngapain ya nunggu sampai jam 12? Coba istri belanja ke temennya, ada pengajian. Pulang jemput jam 12. Pulang lagi sore udah masak nih. Lihat itinerary-nya Bang Riko. Laki nggak bisa Bang Riko begitu. Sama perempuan juga di tempat pekerjaan laki dengan ngetik di meja, dengan berat juga Bang Riko. Harus nego, dimarahin sama bosnya. Fitrah kita harus saling nerima Bang Riko begitu. Kalau ini bisa semua, bisa. Saya dulu pernah ditanya, Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz itu harusnya dulu ya saya sebelum nikah. Nikahnya sama ustazah. Jadi kufu. Saya bilang nggak gitu juga. Nah kalau saya nikah sama ustazah, sekarang istri saya lagi dakwah di luar. Saya lagi dakwah di luar. Kapan beranaknya dia? Ternyata saya di luar, istri saya di rumah. Saya capek dakwah, ternyata istri saya maaf di rumah. Terus istri saya ngelayanin, dia juga punya kerjaan. Dia kenapa senang sama teman-temannya? Senang. Dia ngobrol sama teman-temannya. Silakan. Artinya saling mengerti begitu, Bang. Kalau itu ada, judul yang kita yang ada ini sebagainya bisa terjawab, Bang. Nggak ada ego. Sama dengan yang judul nanti tanggal 23. Bukan berarti saya mau ralat judulnya ya. Hanya saya mau berikan bahwa kata menderitanya itu nggak ada. Iya. Nah kita akan rubah nanti. Bukan judulnya dirubah loh, judulnya biasa aja. Karena saya memang tahu bahwa kalau buat judul, iya biarin aja. Kenapa? Dia juga sih ya. Apa, tapi saya tahu maksudnya. Ya. Saya udah chemistry dengan Bang Riko, jadi saya tahu maksudnya ke sana nih. udah tahu. Nah, jadi gitu. Jadi suami istri ketika pada saat dia ada perbedaan yang seperti itu, kalau saya bilang bukan wajar, sangat diperlukan. Kalau enggak bisa, Bang Riko. Contoh, misalnya surat Al-Baqarah ayat 233. Fungsi suami. Al-Baqarah 233. Yang sudah ketemu boleh baca gantian. Yuk, maaf silakan. batuk nih sudah dari kemarin. 233 Pak. 233. Oke, coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna.
Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apa Bang Riko yang kita maksud? Terus? Bisa ada? Masih. Apabila Ya. keduanya ingin rapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Allah mau melihat apa yang kamu kerjakan. Kita lihat sekarang. Bagi para ibu, ada nggak tugasnya di situ? Para bapak, ada tugasnya di situ? Coba kalau misalnya fitrahnya dibalik. Anggaplah secara ekstrim. Bapaknya yang hamil, bapaknya nyusuin. Dengan fisik yang seperti ini. Oh kuat Ustaz. Enggak. Kalau laki hamil, keguguran terus tiap bulan kali. Di kereta dia naik kesenggol dikit. Berantem nggak? Emosi nggak? Kebayang ya. Jelek banget laki kalau hamil. Kalau lahiran. Suster digamparin kali itu sama dia. Tekan dikit Pak. Udah tekan lu aja yang lu. Waduh berantem kali ya. Aduh, yang lahir anaknya kenapa? Kasar lagi anaknya lahir. Balik coba. Secara syariat kalau mau begitu. Atau kita balik deh yang syariat yang biasa. Rukun Islam. Perempuan sholat subuh di masjid. Kan masjid. Laki di masjid ya. Perempuan di rumah. Sekarang perempuan yang di masjid. Laki di rumah suruh masak air. Yang kayak biasa ibu-ibu. Air. Terus anak sekolah. Semua saya pernah nanya ke ibu-ibu. Pada ketawa Bang Riko. Apa Bu kira-kira kalau ibu pulang dari masjid nemuin suami gimana di rumah? Lagi tidur Pak Iksan. Boro-boro untuk gitu. Lalu ibu-ibunya yang di masjid. Kira-kira pulang jam berapa? Jam Ketemu 10. teman-temannya. Jam 10. Yang diomongin. Lihat kalau fitrah. Jihad. Kalau perempuan yang jihad. Laki yang di rumah. Kira-kira gimana? Wah, mau nembak aja juga. Aduh, kasihan ditembak dia mah. Tuh, ganteng lagi. Gak tembak-tembak. Kalau pakai perasaan deh, Bang. Perasaan. Begitu juga yang lain. Tadi waris. Coba kalau dibalik. Perempuan dapat warisan. Nggak usah 1 lah. 2 kali lah kalau bisa. 3 kali juga boleh. Tapi nanti wajib bagi ke suami ya. Kira-kira masih nggak? Saya lebihin tuh jadi nggak setengah. 3 kali malah. Belum tentu Bang Riko. Iya. Karena memang fitrahnya begitu. Dan kita memahami fitrah yang laki punya memberikan cari nafkah, yang perempuan itu di rumah. Saling mengerti di sini karena memang fitrahnya diciptakan begitu. Makanya Rasulullah Muhammad SAW dengan ya ibunda kita Khadijah langgeng. Sampai ketika diboikot, Khadijah yang kaya saja itu pernah bibirnya sampai sariawan karena makanan nggak ada. Jadi jangan dikira Khadijah itu Radhiyallahu itu ternyata kaya sampai menderita sampai senang sampai meninggal. Tidak. Pernah ketika Abu Jahal Abu Lahab memboikot, makanan tidak ada. Khadijah banyak para sahabat-sahabat Rasulullah punya mulut sakit sariawan karena makan rumput. Ternyata sirohnya bahwa Khadijah pernah menderita dikarenakan apa? Mau akhirnya sampai Khadijah meninggal. Abu Jahal Abu Lahab baru mau mengeksekusi Rasulullah dibunuh. Artinya begitu rumah tangga sampai akhirnya. Kalau tanya, pendapatan Khadijah lebih besar dari Rasulullah Muhammad SAW? Iya. Lalu Rasulullah bekerja. Begitu terus. Sama saya juga dulu nikah, pendapatan istri saya bisa lebih besar. Saya bilang, kenapa? Fitrahnya suami bekerja. Makanya kenapa? Kehormatan laki itu di kerjaan, walaupun dapatnya dikit. Makanya seorang istri, bang daripada nganggur udah kerja, biarin dapatnya berapa juga. Tuh. Kan disuruh bergerak. Ayat-ayatnya banyak menjelaskan supaya kenapa? I'malu ala makanatikum. Bekerjalah kalian di posisi kalian. Makanya dilarang laki kalau misalnya
lagi berhenti kerja, habis di PHK di rumah diem, nggak boleh. Disuruh dia intensif, fantansiru fil ard, bekerja, berkeluar di muka bumi. Kita nggak tahu dapat rezekinya bagaimana. Dilarang, makanya juga kita dilarang sampai berteman akrab dengan pengangguran. Ketularan nanti Bang Riko. Nah, mendingan apa? Buat tadi saya bilang, circle yang baik. Hingga tadi ada pertanyaan sebelumnya, was-was nggak ada, kita jadi punya pekerjaan. Walaupun mungkin pekerjaan tersebut, dia udah tua, pensiun, pekerjaannya, penghasilannya dikit. Nggak ada masalah. Karena izzah, murwah, laki-laki itu ada di pekerjaan. Mau dia dapat penghasilan atau enggak, yang penting dia bekerja, bergerak. Ya, tentang masalah rezeki kita nggak tahu dari mana. Itu Bang Riko. Ayo, Ya. ada yang lain. Baik. Masih ada yang mau disampaikan nggak, Bang? Materinya? Nanti Atau udah cukup? lagi. Kalau mau ada yang mau tanya silakan dulu. Oh gitu. Baik. Saya nggak kebagian nih pertanyaan. Udah jam berapa ini? Udah jam 9 soalnya. Ya, ini ada yang bertanya. Ya, ini mungkin saya yang harus jawab ini dari Eli mengenai tanggal 8, 9 itu acara Mabit Sehati. Ya, Mabit Sehati menjemput jodoh dengan berilmu. Jadi acaranya nanti ada kajian, ada juga diskusi, ada juga katanya ada game ta'aruf ya. Ini game loh ya, bukan ta'aruf benerannya. Game. Jadi silakan untuk yang hadir, tidak perlu pendaftaran, silakan hadir langsung ke Masjid Darut Tauhid Jakarta di Jalan Cipaku 1 nomor 43. Dan untuk iya, ini acaranya ya, dimunculkan lagi oleh operator. Menjemput jodoh dengan berilmu, ini acaranya nanti ada kajian bersama Ustaz Dadang Sukandar dan diskusi masalah sehati. Tapi ini bukan daurah sehati, ya. Jadi bukan kajian atau acara untuk penerimaan anggota sehati, bukan ya. Ini hanya acara mabit, menginap di masjid dari Sabtu sampai Ahad, menjemput jodoh dengan berilmu dan insya Allah nanti banyak dialog. Ya. Sedangkan pertanyaan tadi yang berikutnya dari yang Eli ada juga menanyakan daurah sehati, bukan daurah sehati tetapi itu adalah daurah manasik haji untuk tanggal 9 Juni. Ya. Sedangkan untuk daurah sehati insya Allah mohon doa teman-teman pada pekan keempat Oktober baru dibuka. Ya, daurah sehati adalah acara atau kegiatan penerimaan anggota sehati yang baru. Itu insya Allah baru akan dilaksanakan pada Oktober pekan keempat dan biasanya pendaftarannya akan dibuka 2 bulan sebelumnya. Jadi sekitar Agustus itu baru akan dibuka pendaftarannya. Ya, kemudian pelaksanaannya daurah sehatinya sendiri insya Allah pada pekan keempat Oktober 2024. Mengenai biaya daurah nanti akan biasanya tergantung tempat pelaksanaannya, berubah-ubah ya, tergantung tempat pelaksanaannya dan seberapa yang nanti kita akan menghadirkan atau bukan seberapa rumit ya, seberapa lengkap jalannya acara daurah sehati itu. Ya. Kalau di luar kota otomatis nanti akan membutuhkan dana lebih banyak. Ya. Baik. Ini yang berikutnya masih dari Fitri, ya. Ini bertanya lagi. Ini kalau dari pertanyaannya, apakah perlu menanyakan masa lalu calon? Semua orang, karena tidak semua orang mau menceritakan masa lalunya. Kira-kira kenapa ya tidak mau menceritakan? Dari segi pemikiran laki-laki, kalau itu dari segi pemikiran laki-laki. Kalau pemikiran saya sebagai perempuan, muncul pertanyaan, apakah dia yang berbuat salah sehingga dia
Oh, calonnya duda ini, oke, Fitri. Sehingga dia berpisah dengan istrinya. Jadi ada kekhawatiran dia baik nggak sih gitu. Ya, Ya, jadi kayak seperti tadi yang was-was itu, ya. Ustadz. Jadi calonnya ini mungkin duda, kok bisa cerai gitu loh. Pasti ada apa-apanya. Kenapa nggak mau cerita sebab dan musababnya itu? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau saya ngelihatnya, kalau memang dia taruhnya dengan duda, ada konektor, kalau bisa konektor yang jelaskan. Itu bisa, yang pertama. Yang kedua, ingat, nggak semua bahwa harus diceritakan. Kenapa? Karena dalam Islam sendiri, ya, aib itu ditutup. Hmm. Hmm. Kalau memangnya misalnya si perempuan nanya, enggak, saya pengen tahu aja kenapa dia pisah. Oh ya pisah dikarenakan timbangnya aja. Ya dia akhlaknya kurang baik gini-gini karena saya nggak suka gini. Atau dia nggak sholat atau hal-hal yang syar'i. Sebutin aja nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kenapa? Oh ya udah, pokoknya kita nikah sekarang dengan dia yang sekarang, bukan dengan masa lalunya. Kita kalau misalnya ngelihat masa lalu seorang, bisa nggak nikah-nikah, Mariko? Siapa di sini yang masa lalunya baik semua? Tutup di hadis ya di Solen jilid 1 hadis ke-16, Allah itu ya bisutu yadah, membuka tangannya. Kenapa? Melihat ada orang yang berbuat dosa di siang hari, Allah tutup dia di malam hari. Ada orang yang berbuat dosa di malam hari, ya Allah ampunkan dosanya di siang hari. Jadi kalau ada orang yang dosa di siang hari, Allah udah ampunkan di malam hari dengan dia sholat dan sebagainya. Di malam hari dia buat dosa, subuh dia sholat, Aisyah dia sholat, di siang harinya diampunkan oleh Allah. Allah aja nutup gitu. Oh kita malah ngebuka. Kecuali kalau yang aibnya apa? Oh ya saya pernah selingkuh. Oh dia udah bertobat, ya silakan. Saya ambil contoh. Ini karena laki yang suka ditanya gitu ya, kenapa duda atau apa. Justru malah dia ini sebenarnya si laki ini yang nanya ke perempuan, saya balik ya. Dulu pernah pacaran nggak? Lagi taruh nih, dia nanya. Oh iya pernah. Coba ditanya sama si perempuan ini udah tobat ya, udah nggak mau, oh pokoknya udah ngaji. Si lakinya nanyanya apa? Ini saya balik ya ke perempuan ya. Pernah berzina nggak dengan pacar? Kira-kira sebagai perempuan ditanya gitu gimana? Maaf di sini banyak yang ada nih perempuan. Dibalik nih sekarang pertanyaan, kalau tadi kan duda, cerai atau gimana. Ini sekarang pertanyaannya menohok banget. Kalau apa namanya pertanyaannya si perempuan ini, iya waktu pacaran udah kata dia jawab. Iya saya pacaran. Pernah berhubungan itu enggak berzina dengan pacar. Si perempuan ini lihat. Dia bilang itu masa lalu saya Pak Ustadz. Tapi tetap saya jelaskan. Dia bilang apa? Iya saya pernah berzina. Dan sekarang saya sudah tobat. Taruhnya berdis ini ya, apa namanya? Berapa hari kemudian si lakinya datangnya apa? Ya bang saya siap mau nikahin dia. Lihat tuh laki. Kenapa? Karena dia udah mau terus terang ke saya bang. Dan ketika pada saat terus terang tersebut, dia sekarang udah tobat. Nah, udah jalan. Sekarang udah punya anak 2. Hmm. Hmm. Ya Allah. Lagi di kampus saya dulu, ketika ada seorang laki, dia menikahnya di bulan Rajab sebelum Ramadan. Saban. Nikah. Saya datang Bang Riko, Sukabumi. Saya datang ke sana, ya perempuan akhwatnya, waduh Pak Ustadz, baru Pak Ustadz doang yang datang ini dari Jakarta. Iya, saya diundang. Saya naik bis, naik angkot, naik bis. Dulu nggak ada Google Map, nggak ada. Kok ketutup tuh, Bang San? Iya, Bang, mohon maaf, mic-nya ketutup. Oh, Ya, sudah, dengaran ya. ya, udah. Nah, lalu si ikhwan ini, saya datang ke acara pernikahannya, ya di bulan Sya'ban. Saya pakai angkot dulu Bang Riko, nggak ada Google Map dulu. Saya nyampe Bang Riko, ternyata kaget dia. Pas kaget loh kok nyampe di sana, udah saya pelukan sama yang laki tersebut. Lakinya duda tadi, dia duda. Pulang,
setelah saya pulang udah makan cepet ya gimana saya menunggu apa nggak ada yang kenal ya udah pas pulang selesai Ramadan bersama di bulan Saban Ramadan saya nggak ketemu di tanggal Lebaran 3 hari setelah Lebaran karena ketemu sama saya Bang Riko dia udah cerai Bang Riko lah saya kaget lah bukannya katanya mau bulan madunya pas lagi apa namanya Ramadan biar ada sahur bareng. Saya cerai Bang sama istri saya Bang. Lah, kenapa cerai? Saya bilang kenapa? Wah, cerita. Ternyata ini benar-benar sinetron banget Bang Riko. Lagi mau pindah-pindah rumah, ternyata diary istrinya jatuh. Ternyata jatuh dibaca sama dia. Belum dibakar, belum apa. Ternyata istrinya pernah menggugurkan kandungan. Si lakinya nggak terima. Dicerai, nikahnya itu dari akad nikah, kecerainya itu cuma 3 hari. Ketika hari pertama, hari kedua, ketiga mau pindah rumah, 3 hari Bang Riko. Sawal ketemu saya itu kenapa lagi ngurus? Artinya kenapa? Bukan saya bilang terus terang nggak terus terang. Si perempuannya mungkin saya husnuzon ya karena saya juga kenal dia. Mungkin udah tobat pada Allah. Kalau nggak ditanya, ya nggak usah jawab. Kan tadi saya berapa kali cerita ditanya. Ya kalau nggak ditanya, ya saya sebenarnya pernah pacaran, saya begini. Nggak usah cerita. Kenapa? Karena itu aib, tutup. Kalau dia tanya, ya jawab aja. Yang memang lebih bagus adalah apa? Si lakinya konektor tersebut kenal kedua belah pihak. Makanya dalam nikah itu saksi itu harus kenal. Saksi saya misalnya saya di pihak perempuan. Saya kenal perempuan ini. Kalau perempuan ini adalah perawan. Kalau perempuan ini udah pernah nikah. Tapi cerai hidup. Udah bener cerai. Suratnya ada. Oh dia sudah pernah menikah. Cerainya mati. Surat kematiannya ini ada. Saksi itu. Makanya saksi nggak boleh pikun, nggak boleh gila, nggak boleh tua. Yang tuanya itu kenapa nggak kenal si perempuan. Saksi itu harus begitu. Ini banyak yang nggak tahu nih persyaratan saksi. Iya. Dan saksi panggil aja, Mbak Kakung. Mbak Kakung udah tua banget, nggak tahu dia pikun. Atau siapa yang dipanggil? Ini saya saksi anak saya adalah Anies Baswedan misalnya. Biar namanya ada di catat. Padahal nggak kenal dia. Hati-hati loh Bang Riko. Saya pernah nemukan si perempuan ini, ya sudah berpisah sama suaminya, tapi surat cerainya belum ada. Jadi sudah lama tidak ketemu dengan suaminya, tapi surat cerainya belum ada. Dia nikah. Kalau si laki yang pertama itu datang ke acara pernikahan itu dan membawa surat nikah, maka si perempuan itu bisa dihukum sebenarnya Bang Riko. Nggak boleh. Dan si penghulu salah. Kenapa nggak menanyakan? Dia mungkin ngumpetin. Dan si saksi tahu kalau dia sebenarnya udah nikah, tapi surat cerai belum ada. Dia bilang, oh iya dia perawan Pak. Berarti bohong semua. Batil pernikahan tersebut. Gitu. Makanya kalau nggak ditanya nggak usah. Ya. Kalau misalnya ditanya, ya jawab aja jujur. Oh iya saya pernah dan saya alhamdulillah udah bertobat pada Allah dan saya mengaku itu kesalahan gini-gini selesai. Dari kasus yang saya ceritakan tersebut, maaf ya Bang Riko ini nggak banyak ayat yang saya berikan. Ternyata ini banyak permasalahan ini dari pengalaman-pengalaman yang saya ya alami lah dengan konseling yang ada. Terasa itu Bang Riko, ada yang lain? Ya, sebelumnya terima kasih untuk Ustadz Dadang Khairuddin sudah bergabung. Jadi nggak enak nih. Ada lebih dikit gitu. Ada ngeri-ngeri sedap. Iya, terima kasih. Ustadz saya nih, aduh kangen. Maaf, Kang Dadang, sehat. Iya, baik. Dan ini langsung ke pertanyaan aja. Silakan, Ustadz, kesimpulan aja, karena udah jam 10 ya. Ya, baik. Ini sebentar. Ya, sebentar. Ini mohon maaf karena laptopnya agak-agak. Ya, dari Tia. DS7 Bandung. Ustadz, kalau suami istri sama-sama punya ego yang tinggi, langkah yang harus dilakukan seperti apa, Ustadz?
Ya, ini sesuai tema. Iya. Ngaji. Datang ke kajian. Ego Iya. itu dikarenakan ya pelajaran tazkiyatun nufusnya belum selesai itu. Orang yang udah belajar tazkiyatun nufus nggak ada di ego. Ego itu sifat siapa? Ana khairum minhu. Surat ke-38 ayat 76. Surat Shad. Surat Shad ya. 38. Surat ke-38 ayatnya, Bang? Ayat ke-76. 76. Nah. Oke. Oh, sudah ketemu nih. Setan ngomongnya apa? Ana khairum minhu. Lebih baik, ya. Gue punya siapa gitu. Merasa dia lebih baik. Banyak ayat-ayat menyebut ego itu dibuat sama mereka. Kita nggak bisa. Kenapa? Kita nggak ada kata ego. Ego sendiri kan berarti. Kita hidup bermasyarakat, harus mengerti orang, harus memahami orang. Ayat yang lain. Kenapa kita tidak boleh ego dan ego itu dibuat oleh iblis dari setan. Surat ke-17 ayat 62. Surat Al-Isra. Tadi kan anak khairum minhu. Khalaqtani min nar, aku diciptakan dari api, dia ciptakan dari tanah. Ngerendahin. Ini beda. Surat 17 ayat 62. Surat Al-Isra. 62. Iya, iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil. Qala arataka hadzal ladzi karamta alayya lain akhartani ila yaumil qiyamah. Ini nih orang yang kau muliakan. Rendahin nggak? Ya. Aku akan nyesatin nih dari golongan dia, maksudnya turunan Adam. Begitu. Kalau begini kenapa? Oh, ribut terus. Justru malah kita kenapa? Oh ya, kalau dia mau begini, oh ya. Pasti ada yang kenapa lebih, ya lakinya begini. Ada yang begini, lakinya gini. Kalau di Jarlana tuh biasa kaya. Kenapa? Dia biasa dihormati oleh orang. Tapi ketemu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah sendiri kenapa? Ngomong kan ketika pada saat dia berselimut itu kan. Minta nasihatnya siapa-siapa? Khadijah. Khadijah radhiyallahu berfungsinya sebagai apa? Ibu, teman, pacar, istri. Ketika pada saat itu berfungsi sebagai apa? Ibu, istri, nasihatin. Terus ada hakam, penengah. Mari kita pergi ke saudaraku. Naufal bin Warokoh ya kalau nggak salah. Ya, seorang pendeta yang dia kenapa? Tahu betul kenapa kita bisa seperti. Ternyata kitab-kitab sebelumnya di Injil, setiap nabi nanti akan dibunuh, akan diasingkan, akan dihina, akan gitu. Nah, artinya kalau dua-duanya ego itu gaji. Dua-duanya semua kenapa? Duduk di meja, ada ustadz, jelasin saja. Bang Riko, sering seneng deh kalau ada pengajian ngopi gini cerita pengalaman. Karena materi saya memang berdasarkan pengalaman, saya buat materi. Ya. Ada orang udah nikah, cerai mulu ngomong si suaminya. Udah kenapa? Udah talak berapa nih Pak? 1. Terus masa idahnya? Belum Pak Ustadz. Ya nikah lagi. Saya ngajar, udah gini aja deh ngaji. Privat Bang Riko sama saya berdua. Lagi privatnya berantem. Ya, tapi kan mami begini, itu begitu Bang Riko. Akhirnya Bang Riko ternyata saya lupa ya, haji dulu atau hamil dulu, saya lupa. Hamil dulu, saya lupa deh kalau salah. Dia ngomong, berantem mah berantem, tapi hamil mah iya. Dia bilang apa? Ustadz, kalau di luar kamar mah beda sama di kamar. Dah, punya anak. Sekarang anakku udah SMA. Terus pergi haji, Bang Riko berdua. Saya lupa ya, pergi haji dulu atau hamil dulu, saya lupa. Nah, ketika pada saat dia pergi haji, berantem juga di sana, Bang Riko. Ngaji terus sama-sama. Sampai sekarang Bang Riko, alhamdulillah. Nah, artinya baik aja. Haji berdua. Yang satu kita turunin, kalau dia naik,
Yang rendah kita biar satu frekuensi. Bisa. Kenapa? Karena ego itu salah satunya tidak memahami tentang zat Allah. Tidak memahami dia sebagai makhluk Allah. Tidak memahami bahwa dia sebenarnya adalah makhluk sosial. Nah, karena tidak paham itu akhirnya ada ego. Alam bisawab. Yang lain masih ada? Baik, ini kemarin masuk satu semuanya. Ya, dari Feby di Jakarta, ini kalau misalkan dikenalkan oleh saudara, Ustaz, apakah itu termasuk ta'aruf? Doakan ya Pak Ustadz, semoga diberi kemudahan didekatkan jodoh saya. Dikenalkan saudara atau dia taruhnya sama saudara, maksudnya gimana? Bukan, maksudnya ada saudaranya Ahwat ini yang mengenalkan dia dengan apa mau dari saudara, mau dari teman, mau dari apa, kita nggak tahu hasilnya dari mana. Kita nggak tahu Allah gerakannya rezeki kita dari mana. Allah nggak lihat kondisinya berikan, Allah nggak lihat juga tempatnya, Allah nggak lihat dengan siapanya, nggak tahu kita. Nggak tahu. Ada yang ketemu di bis, ada yang ketemu di sini, tempatnya kita nggak tahu. Ada yang misalnya maaf, saya udah ikut daurah sehati, nggak dapat malah dapatnya tempat yang lain. Bisa saja wasilahnya dari sini. Kita berilmunya di sini. Sama kayak kita belajar sekarang kuliah. Kita nggak pernah ngakuin huruf A yang kita pelajari, B yang kita pelajari itu dari TK. Tapi yang kita akui apa? Saya kan sukses dari kuliah di UI, Pak Ustadz. Emang kuliah di UI huruf A dan B-nya dia belajar dari mana? Kita nggak pernah ngakuin wasilah-wasilah yang ada. Bisa saja maaf, ini cuma datang untuk menyebut ilmu dengan berjodoh dengan ilmu. Berilmu aja. Tentang masalah jodohnya dari mana kita nggak tahu. Yang penting dengan siapapun kita tahu ilmunya. Mau dari saudara, mau dari siapa, silakan. Karena di saat itu juga nggak mesti bawa dari Doro Sati, dari yang lain. Tapi kita punya ilmu. Dan ilmu ini yang mendukung supaya pernikahan kita diridhoi oleh Allah. Itu maksudnya. Nggak mesti boros dari mana-mana. Mau dari saudara bagus. Dari orang tua bagus. Yang penting cocok, baik, dan nikah. Itu Bang Riko. Nggak mesti dari mana. Silakan. Baik. Dari Tia, Ustadz, saya belum pernah menikah. Tapi beberapa teman saya yang datang ke saya kadang minta nasihat begitu Ustadz justru mengenai kehidupan rumah tangga mereka. Gitu. Padahal saya belum menikah. Misalnya suaminya jarang sholat, masih jarang sholat. Lalu bagaimana ada suaminya bermasalah ini, bermasalah begitu, bermasalah dengan kakak ipar, dan sebagainya. Kira-kira sikap saya harus bagaimana, Ustadz? Selama orang itu minta nasihat dan kita tahu, silakan. Dan kita tidak tahu, ya kita bilang tidak tahu. Contoh, Pak Ustadz, perempuan ya, saya mau nanya tentang masalah haid. Masalah haid. Saya tahu tentang haid, tapi saya belum pernah pengalaman haid. Si perempuannya ngomong apa? So tahu Pak Iksan belum haid aja. Kita jawab memang kita tahu aja. Oh ya, menurut saya sih kalau istri harusnya begini, suami harusnya begini. Enggak yang bersifat teknis. Nanti kalau berhubungan intim gini-gini ya. Kenapa? Orang dia nggak tahu. Yang sifatnya umum boleh. Karena ingat ya Bang Tok. Tawasobil hak itu, watawasobil sober, ya, watawasobil marhamah. Itu nggak mesti kalau ada orang itu memang labelnya misalnya ustaz. Contoh. Bahwa ternyata pas di rumah, anak saya yang nasihatin. Bi, kalau Abi begini-gini jangan gini Bi, nanti mendingan gini aja Bi. Tuh. Nggak mesti label gitu. Karena saling menasehati. Kalau tadi si perempuan tadi belum nikah, banyak kok konsultan-konsultan yang belum nikah. Ternyata kenapa dia bisa ngajarin, tapi untuk hal-hal yang memang yang lebih baik. Selain dia tahu ayat, hadis, dia pertimbangkan itu, dia juga ada pengalaman. Nah, saya ngerinya nanti jawabannya itu salah, akhirnya dipraktekkan oleh orang tersebut, sehingga kita mendapatkan juga falahu ajrin. Kita akan mendapatkan kesalahan juga. Balasan juga dari yang mempraktekkan kesalahan yang kita berikan pada dia. Kalau bisa sih, arahkan saja sama orang yang berilmu. Ya, kalau cuma nanya-nanya aja sih nggak apa-apa. Gimana ya, saya sebagai seorang istri, bohong boleh nggak? Nggak boleh dalam Islam. Dalam Islam gini-gini. Boleh kalau begitu aja sih. Tapi kalau hal yang lain lebih baik tanya sama orang berilmu.
ya itu lebih baik, ya, daripada menanyakan sama orang yang mungkin belum pengalaman, belum berilmu juga. Ya Allah. Ayo, ada lagi tuh. Baik. Ini makin malam makin banyak. Makan Iya, malam makin banyak. makin malam makin banyak ya. Oke. Ya, ada ini dari Fitri kembali, tapi ini agak sensitif, jadi nggak apa-apa. Ustadz, bila ini saya pastikan bahwa seseorang yang sengaja, seseorang ini pasti muslim ya, sengaja berkata bahwa Al-Quran itu mengandung pornografi. Apakah bisa dikatakan orang ini sebagai murtad? Enggak, apa pornografinya apa? Kalimatnya apa? Al-Quran misalnya apa? Perempuan menyusui, perempuan berjima. Pornografinya dilihat dari mana? Hmm. Faraj, kemaluan. Ya kalau dibilang pornografi, orang itu melihatnya apa? Kalau misalnya itu termasuk pornografi, pornografi itu apa definisinya? Kalau perempuan ngomongnya, di haahnya perempuan, apa maksudnya? Di faraj perempuan. Karena bicara fikih, bicara begitu. Bicara yang besar. Contoh, maaf, nih agak ini. Bicara fikih. Perempuan itu organnya adalah ke dalam, sedangkan laki keluar. Jadi kalau perempuan mencuci kemaluannya, harus dengan ya tangannya atau airnya itu ke dalam kemaluan perempuan. Saya kalau menjelaskan yang tidak pornografi atau yang mungkin kalau kalimatnya pornografi, kayak apa? Jadi nanti tangannya susah. Makanya kalimat fikih kalau bisa ya perempuan sama perempuan ustadznya, ustazahnya, begitu lebih bagus. Kalau perempuan, kalau laki mau perempuan mungkin agak kurang ini kalau di Indonesia. Sebenarnya nggak apa-apa. Harus lihat pornografinya yang apa dulu. Saya nggak tahu. Ya kalau dibilang berhubungan, berjima, ya ada. Kalimat berjima itu biasa. Sunnah. Coba kalau bahasa kita adalah nikah. Bahasa Indonesia kawin. Mana yang lebih halus, lebih enak? Lebih porno mana? Padahal nikah sama kawin sama nggak? Sama. Sama. Jima. Makanya saya waktu nikahan anak, saya nikahkan engkau dengan putriku. Nikahkan, kawinkan, jima. Nggak ada. Nggak ada. Yeah. Artinya kalau saya ngelihatnya dari sisi mana dilihat pornografi ini. Mana cari ayat-ayat yang pornografi mana misalnya. Kalau itu ada kalimat-kalimat gitu ya. Tapi kalau saya ya memang itu bicaranya begitu. Iya, alam. Ya, baik Bang. Waktu juga Kang mohon kesimpulannya. Ya. Jadi begini, Khotbah. Harusnya kalau kita dalam berumah tangga itu idealnya adalah pola pahamnya sama. Pahamnya kita kemana ini dalam menikah? Kita mau bentuk apa keluarga ini? Bahwa paham kita adalah tujuannya nanti kita berada di hadapan Allah, saling bertanggung jawab untuk menjadikan satu wasilah kita masuk surganya sama-sama. Kalau masuk neraka masih sendiri-sendiri nggak apa-apa. Ya uzubillah. Lalu kita bentuk anak, berarti pola paham sama. Ketika pola paham yang bagus, nanti akan membuat pola nilai yang bagus. Oh iya ya, pemahaman teroris, pola pahamnya Pak, semua kafir di luar saya. Akhirnya dia punya nilai. Oh, si Anu ini kafir, di luar jemaah saya kafir. Tuh. Akhirnya dia punya pola sikap. Udah, bunuh aja kita semua. Akhirnya dia punya pola tindak, bunuh. Maksudnya yang pertama adalah mau berumah tangga itu punya pola paham yang sama. Bisa makan. Kalau bisa kenapa? Jangan cari yang perbedaan. Saya sama istri sering berbeda. Bahkan dulu sama anak saya ada Idul Adha saya beda. Tapi anak saya bilang apa? Tapi dalilnya begini, Bi, gini-gini, Bi. Istri saya nganterin sholat, istri saya nggak sholat karena besok pemerintah. Berdasarkan ada dalil syar'i. Yang kedua, pola nilai yang sama. Gimana ya kita nih ketika pada saat anak mau disekolahkan, oh ya di pondok pesantren deh. Oh iya, tadi ada pondok pesantren, pelajaran umumnya juga ada. Pergaulannya terjaga. Dia maaf terjaga paling nggak 5 waktunya sholatnya. Daripada di rumah, main handphone dan sebagainya. Nah, pola nilai yang salah. Akhirnya punya pola sikap. Insya Allah di pondok pesantren yang banyak. Kita punya pola sikap dalam rumah tangga. Kita tujuannya begini. Udah yang ini tinggalkan. Yang ini hilangkan. Ini ganggu nih di rumah tangga nih. Akhirnya dia punya pola tindak. Setiap ada itu dia screening Bang Riko. Ini kata mereka nih tadi ya. Jangan dengar kata mereka. Jangan dengerin kata mereka.
Kenapa? Mereka tuh memang nggak ingin kita satu. Waduh, ada lagunya dulu ya, apa tuh nggak tahu. Nah ternyata kenapa? Begitu. Ma'ayyudillah. Kalau engkau ikut di mereka satu kali. Lebih baik sudah kita aja. Nah mudah-mudahan nilai yang sama, pola sikap yang sama, sehingga dalam berumah tangga punya pola tindak yang sama. Yang samanya yang syar'i ya. Kalau yang nggak sama misalnya kayak tadi yang nggak syar'i nggak ada masalah. Saya senangnya biru, yang satu ungu, biasa aja. Nggak terlalu dipikirkan. Nah, mudah-mudahan dengan kesamaan ini bisa masuk surga sama-sama. Amin. Kenapa? Ya mengikhlaskan ketika salah satunya pergi duluan, meninggal duluan. Kenapa? Buat ternyata kenapa? Dia mengikhlaskan karena dia ridho bahwa si istri ini atau suami ini ternyata kenapa melayani dengan baik. Saya berharap mudah-mudahan berdoa yang hadir di sini semua Allah berkahi. Amin. Mudah-mudahan ya yang belum mendapatkan jodoh, saya bilang bukan tidak mendapatkan jodoh, belum. Insya Allah rezeki itu. Yang penting kita ya. Salah satunya tadi saya jelaskan, minta ridho sama orang tua. Dari sekian banyak ya doa dan yang lain, minta ridho pada orang tua. Dan mudah-mudahan ya yang hadir di sini, Bang Riko dan juga Teridi, Kang Dadang, Amin. Ustaz Dadang, Ustaz saya ini masalah mudah-mudahan Allah sehatkan. Dan mudah-mudahan kru dari Tauhid, AA dan sebagainya semua, mudah-mudahan ya Allah selalu berkahi. Dan semua saya juga berharap dan berdoa dengan teman-teman di anak-anak santri mendoakan kita semua yang ada di sini. Semoga Allah kabulkan doa-doa kita semua. Saya rasa itu, Mariko, mohon izin. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Ustaz Ihsan Hakim. Silakan dilanjut kegiatannya Ustaz Ihsan. Dan terima kasih untuk sahabat-sahabat semua yang sudah bergabung. Jangan lupa minggu depan tanggal 8 dan 9 ada Mabit Sehati di Masjid Darut Tauhid Jakarta, Jalan Cipaku 1 nomor 43. Silakan hadir ya, tidak perlu mendaftar, langsung datang. Ya, silakan berdatangan dari manapun sahabat-sahabat yang ada. Baik, terima kasih. Dan saya Riko Atmaka, terima kasih semuanya, terutama khusus untuk guru saya, Ustadz Dadang Khairuddin, terima kasih sudah bergabung, dan semuanya yang sudah bergabung adalah guru-guru saya semua. Ya, baik, terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Fitri Wahdianti, Dia, terima kasih. Lulu Muna, oke. Ya, spesial lagi untuk Ustadz Dadang Khairuddin ya. Spesial untuk semuanya. Terima kasih Bang Riko. Nyimak. Makasih Mas Eko. Angga juga terima kasih. Agus, ini ada 2 Agus ini. Ada Agus Ensi dan Agus Aji Makfiro. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih semuanya. Zoom akan kami tutup dalam hitungan 5. 1, 2, 3, 4,